Wes rekam. Wes. Stop saja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita dapat berjumpa lagi ya guys. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memindahkan lebah triguna yang sudah saya dapatkan dari hasil bulang kemarin ya guys. Untuk video-video pembulangan saya bisa Anda tonton di video saya sebelumnya. Oke guys, dan untuk kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi tentang bagaimana cara memindahkan lebah yang hasil kita ambulang ya, hasil kita ambulang dan kita masukkan ke suatu wadah seperti ini contohnya. Nah ini adalah wadah saya sementara yang saya gunakan untuk membawa pulang dari tempat pembulangan ya guys, atau dari hutan. Jadi biasanya saya masukkan ke dalam bambu seperti ini. Banyak contohnya ya guys. Di antaranya di sini ada juga ini. Nah, ini juga hasil bulangan saya ya guys. Nah, dan di sini juga ada. Nah, ini dia. Ini hasil bulangan saya, dan di sini juga ada guys. Nah, ini dan di sana, dan masih banyak lagi ya guys. Alhamdulillah akhir-akhir ini saya saat membulang itu setiap kali saya dapatkan lebah ya. Lebah apis rana maupun triguna. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin memindahkan kalau bisa sebisa saya memindahkan lebah triguna ini ke dalam setup budidaya seperti ini guys. Nah, ini rencananya kita akan memindahkan secara pelan-pelan ya guys, secara detail seperti itu. Dan langsung saja kita pindahkan agar tidak bertele-tele ataupun agar tidak pemburusan waktu atau durasinya lama sekali seperti itu. Dan kita langsung saja kita pindahkan dari kotak sementara atau dari bambu ini ke dalam kotak budidaya atau satu budidaya seperti ini guys. Oke, lanjut. Oke guys, sebelum kita membongkar ini ya, jadi karena ini tadi tempatnya di sini seperti ini, jadi akan saya gantikan ini adalah wadah yang sebelumnya sudah saya pindahkan ya. Ini karena lebahnya ini karena sudah saya tempatkan beberapa hari di sini, jadi lebahnya yang berkeliaran terbang keluar itu biar masuk, sementara biar masuk ke sini dulu. Dan yang ini kita bongkar guys. Oke, jadi syarat-syaratnya untuk memindahkan lebah triguna seperti ini adalah kita harus menyiapkan kotak budidaya yang seperti ini ya guys. Ya, kita buka dulu. Nah, ini adalah kotak budidaya yang saya buat menggunakan triplek ya, atau polywood. Ketebalannya kalau tidak salah ini ada sekitar 1 cm ya guys, seperti ini. Nah, kita juga harus memberikan mika ataupun plastik di atasnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tentu saja harus, syarat yang kedua itu harus kita memiliki lebah triguna yang berada di bambu seperti ini atau berada di log aslinya. Nah, kalau tidak punya seperti ini, maka kita akan gagal memindahkan lebah ke satu budidaya seperti ini, karena kita tidak memiliki lebah triguna seperti ini guys. Jadi apa yang akan kita pindahkan seperti itu kan ya ada ya guys. Jadi kita harus memiliki lebah triguna seperti ini. Oke, lanjut, kita langsung kita ini ya guys, kita pindahkan ya. Saya buka dulu. Oke, jadi kemarin itu karena bulang
agak jauh dari tempat tinggal saya seperti ini, jadi saya biasanya hanya pergi bulang itu tidak membawa apa-apa, cuma membawa alat pembulangan saja, tidak membawa setup. Jadi untuk bambunya ini juga saya dapatkan di hutan sana guys. Oke, lalu kita akan membuka ini ya, trigona ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus pelan-pelan ya guys, agar tidak melukai sang ratu, karena rawan sekali ratunya terkena. Oke, kita buka dulu. Kita buka guys, pelan-pelan ya guys. Aduh. Oke guys, coba sedikit mendekat ya. Nah, ini dia di dalamnya. Kita harus cek sang ratu apakah di sini. Tetapi biasanya sang ratu itu akan ngumpet di dalam telur-telur muda seperti ini ya guys. Nah, ini ada sedikit madu kemarin. Nah, ini dia ratunya ada di sini ya guys. Nah, ini ada pantatnya sang ratu ini. Nah, yang ngumpet di sini ya guys. Ini ada madunya sedikit, kita masukkan ya. Nah, caranya bagaimana untuk memasukkan ke dalam kotak budidaya? Ini caranya yang sering saya lakukan adalah kita harus memastikan yang atas dan bawahnya itu di mana. Nah, ini adalah yang ada lubang-lubang, ini adalah posisinya ada di atas ya guys. Telur muda ini yang ada lubang-lubang seperti ini posisinya di atas. Dan pertama kali kita harus mengetahui sang ratu ya. Nah, sang ratunya ada di mana? Kita pastikan ada dan kita letakkan seperti ini. Untuk telur yang paling muda ini kita letakkan di paling belakang ya guys. Nah, seperti ini. Nah, di sini semisal ini adalah pintu keluar masuk, adalah di depan sini, dan kita letakkan telur yang paling muda ini di paling belakang ya guys. Tujuannya apa? Nanti akan saya berikan tujuannya di akhir video guys. Oke, jadi tetap ikuti terus video ini. Nah, di sini ada telur-telur tua ya ini. Ini adalah telur tua. Kita letakkan di belakang juga ya guys. Cara peletakan telur tua ini sak-sae atau yang penting masuk ya guys. Yang penting tidak tergejat-gejat. Nah, kita gedok-gedokan seperti ini. Bahasa Indonesia gedok-gedok kayak apa? Ini ada lebah-lebah yang muda ini biar masuk ke dalam setup ya guys. Oke guys, selanjutnya kita masukkan lagi telur-telurnya ya, seperti ini. Ya sebenarnya biasa saja ya yang memasukkan. Yang penting kita masukkan semua ke dalam setup budidaya seperti itu. Nah, di sini ada polen ya guys, ada polen. Sebentar, ini saya masukkan dulu semua. Kita masukkan pelan-pelan, jangan sampai banyak yang tergencet ya guys. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, ini ada kotoran-kotoran seperti ini, dibuang saja. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, ini ada telur muda lagi, kita masukkan di paling belakang ya guys, di ujung belakang. Dan kita pastikan menghadap ke atas ya, lubangnya telurnya itu menghadap ke atas seperti itu. Kita masukkan. Banyak telurnya nggak apa-apa guys, kita masukkan dulu, kasihan. Nanti juga akan menjadi lebah pekerja.
atau walker. Nah, untuk bagian bipolen ini guys, nah untuk bagian bipolen ini kita letakkan di dekat pintu ya guys. Nah, tujuannya apa? Nanti kita akan berikan tujuannya di akhir video. Jadi tetap stay terus melihat video ini ya guys. Oke guys, untuk pemindahan kali ini sudah selesai ya. Jadi setelah selesai kita harus memindahkan ini bekas sarangnya ini jauh dari tempat ini ya guys. Kita tutup dulu. Karena kalau kita tidak pindahkan bekas sarangnya ini biasanya akan ngeruyuk atau bergerombol ke sini lagi ya guys. Dan kita ambilkan sedikit-sedikit propolis seperti ini. Kita letakkan di dalam pintu keluar masuk. Nah, seperti ini guys. Oke guys, untuk pemindahan kali ini alhamdulillah sudah selesai ya. Dan kenapa ini bipolen ini saya letakkan di depan atau di dekat pintu keluar masuk seperti ini. Nah, ini kenapa saya letakkan di sini? Karena bipolen ini untuk memproteksi juga ya guys. Karena di sini belum dibuatkan ini ya. Di sini tolong di shot ya. Nah, ini di sini biasanya lebah akan menutup ya, menutup pintunya, tidak langsung tembus dari depan seperti ini, tidak langsung tembus ke sini ya. Biasanya akan dibuat pintu. Dan untuk sementara kan ini belum ada ya guys. Di sini belum ada pintunya, jadi bipolen yang saya letakkan di sini itu untuk memproteksi nanti apabila ada predator seperti ngengat ataupun kalau di sini tuh bahasanya itu rengit guys, yang sering masuk ke dalam kotak setup budidaya seperti ini. Itu biasanya rengit ya, ada rengit, ada itu guys lalat juga ya. Biasanya lalat yang kecil itu biasanya akan masuk ke sini ya. Dan apabila nanti ada predator yang masuk itu, maka akan berhenti di sini karena mereka itu hanya ingin mencari polen ya biasanya ya. Dan ini tujuannya untuk memproteksi seperti itu. Oke guys, saya rasa ini sudah selesai dan kita bisa menutupnya ya. Ini saya gunakan double tip ya, nah, untuk menutup. Ini saya menggunakan plastik tebalnya 010 ini guys. Bisa gunakan plastik tebalnya 05 bisa, 010 bisa, pakai mika lebih bagus. Oke guys, setelah selesai, karena kita tadi bongkar-bongkarnya itu ada di sini ya guys. Dan di sini maka kita letakkan kotak budidaya atau setupnya ini kembali di sini agar lebahnya yang melakukan swarming seperti ini agar cepat masuk ke dalam kotak budidaya kita. Nah, lalu setelah seperti ini apakah sudah selesai? Belum guys. Jadi setelah lebahnya masuk semua ya, kemudian nanti sore kita letakkan propolis, kita tutup pintunya pakai propolis ya. Karena predator seperti semut, rengit dan lain-lain itu biasanya akan aktif di malam hari guys. Jadi nanti sore setelah lebahnya masuk semua kita tutup menggunakan propolis di pintu masuknya. Nah, setelah itu kita tidak perlu membukanya ya, karena biasanya lebah trigona sendiri akan membuka pintunya tersebut apabila sudah mereka sudah merasa cukup nyaman di dalamnya seperti itu. Nah, ini guys contohnya ya, kalau kita tidak segera membuang jauh. Nah, ini dia
Contohnya mereka akan mengerumuni atau akan kembali ke kotak lamanya, karena ini baunya itu mereka sudah sangat kenal sekali ya dengan bau. Jadi kita harus memindahkannya. Nah, seperti ini. Dan kita harus memindahkan jauh, guys. Oke guys, untuk kesempatan kali ini acara memindahkan lebah triguna dari tempat pembulangan ke dalam setu budidaya telah selesai, dan semoga informasi ini bermanfaat ya guys. Dan untuk lebahnya yang masuk ke sini, ini ada beberapa lebah yang masuk ke sini, ini nggak apa-apa, biarkan dulu, nanti apabila masuk ke sini dan nanti malam juga tetap bertahan di sini nggak masalah, karena biasanya di kemudian hari maka lebahnya akan masuk ke kotak budidaya yang telah kita tinggalkan. Maksud saya kita pindahkan seperti itu. Nah, kita kembalikan ke sini dulu. Nah, oke. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya guys. Sebenarnya sudah beberapa kali saya membuat konten yang serupa, tetapi tidak masalah, karena semoga konten yang saat ini lebih info yang saya bagikan ini lebih detail ya guys. Dan mungkin saya tidak di sini ini ya bermaksud menggurui atau keminter atau dan lain sebagainya, tetapi saya di sini hanya untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman pemula yang baru saja terjun atau yang baru saja suka kepada lebah seperti itu guys. Dan untuk kesempatan kali ini mungkin sampai di sini dulu ya guys, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada tutorial atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.